Jadi mungkin anaknya ngerti, cuma bingung jawabnya gimana ya gitu. Karena kita perlu paham kalau misalnya orang tua ngajak anak ngomong, anak ini nggak mau jawab, apakah dia nggak tahu jawabannya? Atau dia tidak bisa mengemasnya dalam kata-kata gitu ya? Karena ini dua hal yang berbeda nih. Memahami pertanyaan orang tua itu kemampuan bahasa reseptif. Tetapi menjawab pertanyaan orang tua itu adalah kemampuan bahasa ekspresif. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin anaknya ngerti, cuma bingung jawabnya gimana ya gitu. Kalau misalnya orang tuanya kayak ngiming-ngimingin sesuatu supaya anaknya bisa jawab, itu berarti menjadikan komunikasi bukanlah sesuatu yang natural, yang alamiah terjadi, bahwa ini adalah alat komunikasi untuk kita mengenal satu sama lain gitu ya. Tapi sesuatu yang kayak harus ada rewardnya. Yang padahal ya apakah itu jawaban yang benar-benar keluar dari hatinya, malah jadi dipertanyakan ya. Kalau ada iming-imingin yakin nggak mau, mungkin dia memang lagi nggak mau ngomong aja, atau memang mungkin dia nggak tahu ngomongnya gimana gitu ya. Karena ada anak-anak yang misalnya yang nangis gitu ya, terus kalau ditanya kenapa tadi nangis, dia juga apa ya namanya nih apa ya gitu. Apalagi kalau yang tentang perasaan, butuh orang tua yang ngomong, tadi kamu nangis karena ini ya. Dia mungkin butuh dibantu untuk melabel apa yang ada di pikirannya atau apa yang dia rasakan. Kalau mereka nggak mau menjawab gitu ya, berarti itu menjadi evaluasi untuk orang tua. Kenapa ya anak saya kok nggak mau menjawab pertanyaan saya? Apakah memang dia nggak mau menjawab pertanyaan semua orang? Atau hanya pada orang-orang tertentu? Kalau sama orang lain mau, sama orang tuanya nggak mau jawab, kenapa ya? Apa dia takut sama reaksi saya? Apa mungkin anak ini takut dihukum? Atau mungkin dia juga kayak nggak tahu ini bikin mama seneng atau nggak seneng ya gitu. Atau mungkin memang rasa percaya dirinya kurang, sehingga dia kayak nggak tahu, dikit jawabnya nggak tahu, mama aja gitu ya, papa aja gitu. Karena dia nggak yakin juga bahwa kalau dia berpendapat diterima. Mungkin kalau ngomong sesuatu atau ada pengalaman sebelumnya ngomong sesuatu yang nggak bisa kayak gitu dong, gini. Atau misalnya dia milih sesuatu, jangan yang ini gitu ya. Jadi kayaknya daripada salah, udah deh nggak usah jawab gitu ya. Atau dia terbiasa untuk menyerahkan orang lain yang menjawab. Saya ketemu sih klien-klien yang kayak gitu, anak-anak yang kayak gitu ya. Kalau setiap kali mau jawab, ditanya, terus dia liatin mamahnya, apa mah? Yang kayaknya nggak berani untuk kasih jawaban sendiri gitu. Jadi itu evaluasi buat orang tuanya sih. Jadi kalau misalnya orang tuanya mengevaluasi nih, kenapa ya kok anak saya nggak mau jawab? Berarti dia perlu memakai cara yang berbeda. Kalau cara nanya langsung itu anak nggak mau jawab, mungkin dia harus pakai cara yang berbeda. Entah dia cerita dulu, ngobrol tentang hal-hal yang lain dulu, atau menanyakan hal yang misalnya sudah pasti orang tuanya tahu nih anaknya akan jawabnya yang ini, atau sebenarnya dia pengen jawabnya yang ini gitu ya. Milihlah antara donat sama cupcake misalnya gitu ya. Tahu nih pasti milihnya yang donat nih gitu ya. Kayaknya yang donat enak ya. Nah, anaknya yang oh iya sama nih ternyata ya pikirannya aku sama mama gitu. Jadi dari mengevaluasi, orang tua juga mencoba menggunakan strategi yang berbeda. Tetapi apapun yang akan dipakai strateginya, satu hal yang perlu diingat, jarang sesuatu tuh terjadi dengan instan. Jadi tetap jangan mudah menyerah, harus nyoba lagi. Jangan melihat anak ini jadi anak yang bermasalah. Tapi oh ini ada masalah komunikasi yang saya sebagai orang tua perlu membantu anak untuk mengatasinya. Balik lagi, connection antara anak dan orang tua bagus nggak gitu. Jangan-jangan itu dulu yang perlu diperbaiki.
Jangan paksa, jangan paksa anaknya, tambah stres anaknya, tambah nggak mau ngomong nanti.